Saya istrinya. Tolong selamatkan dia. Ucap wanita muda padaku saat aku sedang menangani suamiku yang kritis. Dalam hati aku bertanya, dia istrinya? Sedangkan aku istri sahnya. Dan ternyata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Malam menetes pelan di balik kaca IGD rumah sakit modern itu. Seperti embun yang lupa bagaimana caranya jatuh. Ia menggantung lama, menahan beratnya sendiri, lalu larut menjadi sunyi. Lampu-lampu putih menyala dingin, memantul di lantai keramik yang bersih dan berkilau. Seakan rumah sakit ini selalu terjaga, tak pernah benar-benar tidur, tak pernah benar-benar bermimpi. Mesin monitor berdetak dengan ritme yang setia, bunyi bip yang teratur seperti jam kehidupan. Mengingatkan bahwa waktu di tempat ini tidak dihitung dengan detik, melainkan dengan napas, denyut, dan harapan. Aku ke bagian piket malam, shift yang selalu menguji kesabaran dan doa. Bukan karena lelah semata, melainkan karena malam memiliki caranya sendiri untuk membuka pintu-pintu yang siang hari tutup rapat. Pada malam seperti ini, kesunyian seringkali datang beriringan dengan jeritan, dan ketenangan bisa berubah menjadi kepanikan hanya dalam satu tarikan napas. Seragam putihku rapi, kainnya terasa dingin di kulit, seperti mengingatkan bahwa aku adalah bagian dari sistem yang harus tetap tegak meski dunia orang lain runtuh. Rambutku tersanggul sederhana, bukan demi gaya, melainkan demi kesiapan, agar tidak ada satu helai pun yang menghalangi tanganku ketika hidup seseorang bergantung pada ketepatan gerak. Di sela aroma antiseptik yang menusuk namun menenangkan, aku mengulang niat. Berkali-kali. Seperti doa pendek yang dihafal sejak awal aku memilih jalan ini. Bekerja dengan hati, apapun yang datang. Kalimat itu kupeluk rapat-rapat, karena aku tahu, tidak semua yang datang ke IGD membawa cerita yang bisa diselamatkan. Ada yang datang dengan luka terbuka, ada yang datang dengan tubuh gemetar, ada pula yang datang hanya dengan sisa-sisa harapan di mata keluarga yang menunggu di luar pintu kaca. Aku berdiri di balik meja perawat, menatap lorong yang memanjang, sunyi namun syarat makna. Setiap pintu menyimpan kisahnya sendiri, tentang kecelakaan di tikungan jalan, tentang demam yang tak kunjung turun, tentang janji pulang yang tertunda. Jam dinding berdetak perlahan, seolah memberi kesempatan bagiku untuk bernapas lebih dalam. Malam ini panjang, kataku dalam hati. Panjang dan penuh kemungkinan. Kadang aku bertanya, mengapa justru pada malam hari manusia paling jujur dengan rasa sakitnya? Mungkin karena gelap membuat kita berhenti berpura-pura. Di bawah cahaya lampu IGD, topeng-topeng runtuh. Tangis tak lagi ditahan, doa tak lagi dibisiki. Dan aku, seorang perawat di tengah sunyi, menjadi saksi bagi segala yang tak sempat diceritakan pada siang hari. Aku menatap tanganku sendiri. Tangan yang sama yang nanti akan menenangkan, menekan, menyuntik, memegang erat. Tangan yang belajar tegar bukan karena tidak merasa, melainkan karena harus tetap berdiri saat yang lain jatuh. Ada lelah yang belum sempat diucapkan, ada rindu yang ditunda pulang, ada harapan kecil yang kusimpan diam-diam. Semoga malam ini, aku cukup kuat untuk siapapun yang membutuhkan. Di luar, kota mungkin masih bising oleh lampu dan kendaraan. Namun di sini, di IGD yang sunyi, malah membuka bab pertamanya. Bab tentang tugas, tentang empati, tentang manusia yang saling bertaut dalam detik-detik genting. Aku menarik napas panjang, melangkah ke dalam peranku sepenuhnya, dan membiarkan malam berjalan, pelan, berat, namun penuh arti. Sirene itu datang seperti jeritan yang diseret dari kejauhan, mula-mula tipis, lalu kian dekat hingga mengguncang dada. Bunyi yang tak pernah salah alamat. Ia selalu menemukan IGD, selalu tahu kemana harus berlabuh. Pintu otomatis terbuka tergesa, menggeser sunyi yang sempat bertahan. Udara malam ikut masuk, membawa bau aspal basah, bensin, dan kepanikan yang belum sempat diberi nama. Seorang pria didorong masuk di atas berangkar. Wajahnya pucat keabu-abuan, darah mengalir dari pelipis dan dada, meresap ke kain yang menutupinya. Napasnya tersengal,
terputus-putus. Seperti mesin yang dipaksa hidup padahal bahan bakarnya hampir habis. Matanya terbuka, tapi kosong. Tatapan orang yang sedang berada di ambang, entah akan kembali atau justru melangkah pergi. Tidak ada waktu untuk terkejut. Tubuh kami bergerak lebih cepat dari pikiran. Aku mengambil posisi di sisi kanan, refleks yang lahir dari ratusan malam serupa. Sarung tangan ditarik, monitor dipasang, manset tensi melingkar di lengan yang dingin. Perintah beruntun melayang di udara. Saling bersahutan, singkat namun tegas. Di sini, kata-kata harus ringkas agar hidup bisa panjang. Detik berubah menjadi pisau, tajam, mengiris satu persatu kesempatan. Setiap angka di monitor adalah ancaman sekaligus harapan. Garis yang naik sedikit membuat napas kami lega. Garis yang turun memaksa jantung berdegup lebih keras. Aku menahan lengan pria itu ketika jarum menusuk kulitnya, merasakan getaran halus dari otot yang berusaha bertahan. Di balik darah dan luka, ada tubuh yang masih ingin hidup, dan keinginan itu terasa nyata di ujung jariku. Aku sempat menangkap kilasan kecil. Sebuah cincin di jari manisnya, tergores namun masih melingkar. Entah mengapa, benda itu membuat dadaku sesak. Seseorang pasti menunggu. Seseorang mungkin sedang terbangun oleh telepon, atau masih tertidur tanpa tahu bahwa malam sedang menguji takdir mereka. Di IGD, kami jarang tahu akhir cerita, tapi kami selalu tahu taruhannya. Suara alat medis berpadu dengan langkah cepat dan gesekan roda berangkar. Waktu seolah memendek, memadat di ruang sempit ini. Aku menyebut namanya pelan, berharap suara manusia bisa menjadi jangkar. Kadang, mereka mendengar. Kadang, hanya kami yang perlu percaya bahwa suara itu sampai. Ketika dokter memberi instruksi lanjutan, aku bergerak tanpa ragu. Tangan-tangan ini mungkin gemetar di luar, tapi di dalam ruangan ini, mereka belajar patuh pada tujuan. Ada ketenangan aneh yang muncul di tengah kekacauan, ketenangan orang yang tahu apa yang harus dilakukan, meski tidak tahu bagaimana akhirnya. Sirene sudah pergi, meninggalkan gema yang perlahan menghilang. Namun jejaknya tinggal di dada kami, di lantai yang kini bernoda, di udara yang terasa lebih berat. Malam belum selesai. Lorong IGD kembali sunyi, tapi bukan sunyi yang sama. Sunyi ini menyimpan sisa-sisa doa yang terucap tanpa suara. Aku menarik napas, menyeka keringat di balik masker. Di ujung lorong, lampu menyala stabil, seakan berkata, bersiaplah. Karena setelah satu sirene berlalu, yang lain bisa datang kapan saja. Dan aku akan tetap di sini, menunggu, bergerak, menjaga, di antara batas rapuh yang memisahkan hidup dan kepergian. Lampu sorot digeser lebih dekat, cahayanya jatuh lurus ke wajah pasien itu, membelah bayangan yang sejak tadi melindunginya. Seketika, waktu seperti tersandung. Dadaku runtuh tanpa suara, seolah ada sesuatu yang patah di dalam, patah yang tidak berdarah namun mematikan napas. Itu suamiku. Nama yang selama ini hidup di kepalaku sebagai rumah, kini terbaring asing di atas berangkar, diikat selang dan kabel, tak berdaya di hadapan cahaya dingin. Dunia berputar. Ruangan yang ku kenal seperti punggung tanganku mendadak terasa miring. Aku hampir kehilangan keseimbangan. Lututku melemah, pandanganku bergetar. Ada detik kecil di mana aku ingin mundur, berteriak, menyangkal. Namun sumpah profesi berdiri seperti dinding di hadapanku, kokoh dan tak bisa ditawar. Fokus, bisikku pada diri sendiri, suara yang nyaris tenggelam di balik masker. Kata itu kutarik seperti tali penyelamat, meski air mata mengancam di pelupuk mata. Aku menatapnya lebih lama dari seharusnya, dan kenangan menyerbu tanpa izin. Garis rahangnya yang dulu ku kenal, kini tertutup luka. Alis yang biasa berkerut saat berpikir, kini diam tak bereaksi. Ada bekas kecil di pelipisnya, bekas yang dulu sering kuusap saat ia pulang larut. Semua yang pernah hangat mendadak terasa dingin, disingkap oleh cahaya medis yang tak mengenal nostalgia. Tanganku tetap bergerak, seolah memiliki kehendaknya sendiri. Aku memeriksa tanda vital, mencatat angka, memastikan selang terpasang benar. Di dalam, jantungku berlari tanpa arah. Setiap bip monitor terdengar terlalu keras,
seakan menertawakan ketenanganku yang pura-pura. Aku berdiri di dua dunia sekaligus. Satu sebagai perawat yang harus sigap, satu sebagai istri yang ingin memeluk dan menangis. Tatapan itu, meski matanya setengah terpejam, mematahkan pertahananku. Ada sesuatu di sana, entah kesadaran atau sekadar refleks, yang membuatku yakin ia mengenaliku. Aku ingin berkata banyak hal, bahwa aku di sini, bahwa aku tidak pergi, bahwa ia harus bertahan. Namun di ruangan ini, perasaan harus menunggu giliran. Yang didahulukan adalah prosedur, bukan pengakuan. Aku merasakan panas di tenggorokan, rasa sesak yang biasa datang sebelum tangis pecah. Tapi aku menahannya, menekan perasaan itu ke tempat paling dalam. Aku tidak boleh goyah. Bukan malam ini. Bukan di hadapannya. Ada garis tipis antara profesional dan personal. Dan malam ini aku berjalan di atasnya tanpa jaring pengaman. Ketika dokter memanggil namanya dengan nada klinis, nama itu terasa asing di telingaku. Aku yang paling mengenalnya, justru harus berpura-pura tidak mengenal apa-apa. Ironi itu menusuk lebih dalam dari jarum manapun. Aku mengangguk, menjawab singkat, seakan hubungan kami tak pernah ada di luar ruangan ini. Di sela kesibukan, aku sempat menutup mata sejenak, menghirup napas panjang, menguatkan diri dengan satu doa yang tak terucap. Jika ada malam yang paling membutuhkan imanku, maka inilah dia. Aku membuka mata kembali, dan tatapan itu masih ada. Rapuh, memohon, mematahkan. Aku tahu, setelah malam ini, tidak ada yang akan sama. Namun untuk saat ini, aku memilih satu peran, menjaga hidupnya tetap bertahan. Karena cinta, pada akhirnya, kadang berbentuk paling sunyi, berdiri tegak di bawah lampu sorot, menahan air mata, dan tetap melakukan yang seharusnya, meski hati hancur perlahan. Aku menutup perasaan rapat-rapat, mengikatnya dengan profesionalisme seperti simpul yang tak boleh longgar. Setiap gerakan kupastikan presisi, setiap langkah kujalani sesuai protokol. Menekan luka dengan tekanan yang tepat, memasang infus dengan sudut yang benar, memanggil dokter dengan suara stabil yang tidak mengkhianati apapun. Dari luar, aku hanyalah perawat yang menjalankan tugas. Dari dalam, aku adalah istri yang sedang belajar bernapas di antara pecahan. Di kepalaku, ribuan tanya berteriak, saling tumpang tindih tanpa jawaban. Mengapa dia? Mengapa malam ini? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak meminta izin. Mereka datang seperti gelombang, menghantam dinding ketenanganku. Namun aku menolaknya satu persatu, mendorongnya ke sudut gelap pikiranku. Tidak sekarang, kataku. Bukan di sini. Hidup seseorang, hidupnya, bergantung pada kejernihan tanganku. Aku mengamati reaksinya, perubahan kecil yang sering luput dari mata awam. Napas yang sedikit lebih teratur, denyut yang berusaha mencari ritme. Aku berbicara dengan bahasa medis yang kupahami sejak lama, seolah itu bisa melindungiku dari bahasa perasaan yang terlalu berisik. Di ruangan ini, emosi adalah gangguan. Aku mengingatkan diriku sendiri, menjadi perawat berarti belajar menunda diri. Namun batas itu rapuh. Setiap kali namanya disebut, ada sesuatu yang bergetar di dadaku. Aku harus mengulanginya dalam kepala sebagai pasien, agar tetap berdiri. Pasien, bukan suami. Kata itu kugunakan seperti mantra, meski terasa pahit. Aku tidak boleh menyentuhnya dengan kelembutan yang lain, tidak boleh menatapnya lebih lama dari yang perlu. Semua harus sama, semua harus adil. Itulah etika yang kupegang, bahkan saat hatiku memberontak. Di sela kesibukan, pikiranku melayang pada potongan-potongan yang tak utuh. Ia seharusnya pulang. Ia seharusnya ada di tempat lain, bukan di bawah lampu IGD. Ada jarak yang belum selesai kami bicarakan, kalimat yang tertahan terlalu lama. Semua itu kini menggantung, menunggu keputusan malam ini. Aku merasa kecil di hadapan kemungkinan kehilangan, namun aku menolak membiarkannya melumpuhkan. Dokter memberi instruksi lanjutan, dan aku mencatatnya dengan cepat. Tanganku mungkin dingin, tapi kepalaku harus tetap hangat. Aku memastikan alat bekerja, obat diberikan tepat waktu. Setiap tindakan adalah upaya kecil melawan ketidakpastian.
Aku tahu, keberhasilan seringkali lahir dari ketekunan yang sunyi, bukan dari keajaiban yang dramatis. Ada momen singkat ketika aku berdiri di sudut ruangan, menatapnya tanpa bergerak. Antara istri dan perawat, aku berdiri di garis yang sama-sama menuntut. Jika aku memilih menjadi istri, aku akan runtuh. Jika aku memilih menjadi perawat, aku masih bisa bertahan, dan mungkin menyelamatkan. Pilihan itu tidak adil. Namun malam tidak pernah bertanya tentang keadilan. Aku kembali melangkah, mengencangkan simpul profesionalisme yang tadi kuikat. Perasaan boleh ada, tapi tidak boleh memimpin. Setidaknya sampai fajar menyingsing, atau sampai monitor berhenti berdebat dengan harapan. Untuk saat ini, aku adalah perawat. Dan sebagai perawat, tugasku jelas, menjaga hidup tetap menyala, meski hati sendiri berjalan di lorong yang paling sunyi. Pintu IGD kembali terbuka, kali ini tanpa sirene, namun dampaknya jauh lebih menghancurkan. Langkah-langkah tergesa memecah ritme ruang yang mulai terkendali. Seorang wanita muda masuk dengan napas terengah, rambutnya rapi namun kini berantakan oleh panik. Cantik, kata itu muncul begitu saja, pahit dan tak diundang. Gaunnya bersih, sepatunya mahal, wajahnya basah oleh air mata yang jatuh tanpa malu. Ia langsung menuju Brankar, seolah ditarik oleh benang tak kasat mata. Tangisnya pecah di dada pria itu. Tangannya gemetar ketika memeluk, seolah takut tubuh yang dipeluk akan menguap. Ia memanggil namanya dengan mesra, nama yang sama yang dulu sering kuucapkan dalam nada lelah, rindu, dan doa. Nada itu kini terdengar asing, namun terlalu akrab untuk disangkal. "Mas, tolong bangun, aku di sini," katanya lirih. Suara yang retak namun penuh kepemilikan. Udara di sekitarku mendadak menebal. Aku berdiri beberapa langkah dari mereka, tak bergerak, seolah lantai mengikat kakiku. Waktu melambat dengan cara yang kejam, memberiku ruang untuk menyadari sesuatu yang ingin kutolak sejak lama. Ketika seorang petugas bertanya dengan nada prosedural, wanita itu menoleh, menghapus air mata dengan punggung tangan. "Saya istrinya," katanya, gemetar namun tegas. Dua kata itu jatuh seperti palu. Bukan menghancurkan kaca, melainkan tulang. Tidak ada yang menoleh padaku. Tidak ada yang tahu bahwa kata itu baru saja merobohkan hidup seseorang yang berdiri diam di sudut ruangan, berseragam putih, bernapas dengan susah payah. Aku merasakan denyut di pelipis. Suara monitor mendadak jauh. Dunia menyempit, menyisakan satu pemandangan. Tangannya yang menggenggam tangan pria itu dengan bebas, seolah memang itulah tempatnya. Tidak ada ragu, tidak ada batas. Ia berhak, atau setidaknya, begitulah dunia melihatnya. Profesionalisme kembali menarikku dari jurang. Aku melangkah maju, suaraku keluar datar, hampir tanpa warna. Aku meminta wanita itu memberi ruang agar tindakan medis bisa dilanjutkan. Ia mengangguk cepat, menyingkir setengah langkah, namun matanya tak pernah lepas. Cinta, atau sesuatu yang menyerupainya, berdiri jelas di sana. Aku bekerja di antara mereka, jarak yang ganjil dan menyakitkan. Tanganku menyentuh kulit yang sama yang disentuhnya, namun maknanya berbeda. Aku perawat, ia istri, istrinya, menurut dunia malam ini. Setiap detik terasa seperti ujian sunyi, mengukur seberapa kuat seseorang bisa tetap utuh saat kebenaran muncul tanpa peringatan. Ada pertanyaan yang ingin menjerit keluar, namun tertahan rapi di balik masker. Sejak kapan? Sejauh apa? Dan di mana posisiku dalam cerita ini? Namun IGD bukan tempat untuk pengakuan. Di sini, hanya ada prioritas dan urutan. Perasaan selalu terakhir. Wanita itu menatapku sekilas, tatapan singkat, penuh curiga dan terima kasih yang bercampur. Ia tidak tahu siapa aku. Dan mungkin lebih baik begitu. Identitasku malam ini adalah seragam putih dan nama kecil di dada. Bukan sejarah panjang yang berusaha aku pertahankan. Aku kembali ke tugasku, menundukkan kepala agar tak satu pun melihat mataku yang mulai panas. Di dalam diriku, sesuatu menggeser tempatnya. Pelan, pasti, tak bisa kembali. Kedatangannya bukan sekadar menambah orang di ruangan ini, ia mengubah peta hidupku.
Di bawah lampu IGD yang tak mengenal rahasia, aku berdiri di antara dua kenyataan. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku menyadari, luka tidak selalu berdarah. Ada yang datang dengan wajah cantik, suara gemetar, dan dua kata yang merampas segalanya. Kata itu menghantamku lebih keras dari sirene manapun yang pernah kudengar. Istri, bukan aku. Di dalam dadaku, sesuatu runtuh dengan suara yang hanya bisa kudengar sendiri. Retakan halus yang menjalar cepat, memecah kepercayaan yang selama ini kupegang seperti pegangan di lorong gelap. Kepingan-kepingan kecil yang dulu terasa tak berarti kini menyatu membentuk gambaran yang utuh dan kejam. Alasan lembur yang tak pernah bisa dibantah, kepulangan larut dengan mata lelah yang menghindar, ponsel yang selalu terkunci dan diletakkan terbalik. Semua menjadi bukti yang terlambat. Aku berdiri kaku, seolah tubuhku lupa cara bergerak. Senyum profesionalku terpasang, rapi, terlatih. Namun kini hanya topeng rapuh yang menahan air mata agar tak jatuh. Di balik masker, rahangku mengeras. Aku mengatur napas dengan hitungan yang biasa kupakai saat panik pasien menyerang. Kali ini, yang harus kutenangkan adalah diriku sendiri. Ada dorongan kuat untuk bertanya, menuntut, merobek kebenaran dari mulutnya atau dari wanita itu. Namun ruangan ini tidak menyediakan ruang bagi ledakan. Di sini, rahasia terungkap tanpa dialog, dan kebenaran hadir tanpa belas kasihan. Aku menyadari, beberapa jawaban tidak datang sebagai kalimat, melainkan sebagai pemandangan yang tak bisa dihapus dari ingatan. Aku menatap cincin di jarinya, yang tadi kulihat sekilas, dan kini maknanya berubah. Bukan sekadar tanda seseorang menunggu, melainkan penanda hidup ganda yang selama ini luput dari pandanganku. Rasanya seperti berdiri di depan cermin yang memantulkan wajahku sebagai orang asing. Siapa aku dalam cerita ini? Di mana aku diletakkan ketika dunia memutuskan ulang perannya? Suara dokter memanggil data terakhir memaksaku kembali. Aku menjawab dengan nada yang tetap, menyebut angka-angka dengan ketepatan yang sama. Tugas adalah jangkar. Tanpanya, aku mungkin hanyut. Aku menyibukkan diri pada detail. Lembar catatan, waktu pemberian obat, jadwal pemeriksaan lanjutan, hal-hal konkret yang bisa kukendalikan ketika hidupku sendiri lepas kendali. Sesekali, pandanganku tertangkap oleh wanita itu. Ia berdiri dekat, tangannya tak lepas dari sisi brankar, matanya memerah oleh cemas. Ada ketulusan di sana, dan itu membuat semuanya lebih menyakitkan. Pengkhianatan tidak selalu berwajah kejam. Kadang ia datang dengan air mata yang sama beningnya dengan milik kita. Di dalam diriku, amarah dan sedih berkelindan, berebut ruang. Namun aku menahannya seperti menahan napas di bawah air. Aku tahu, jika kubiarkan satu emosi memimpin, yang lain akan menenggelamkan. Maka aku memilih diam. Diam yang berisik, diam yang penuh gema. Rahasia itu kini terbuka, telanjang di bawah lampu IGD. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Yang tersisa hanyalah keputusan-keputusan kecil. Bagaimana melangkah, bagaimana bertahan, bagaimana tidak runtuh di hadapan orang-orang yang menggantungkan harapannya padaku. Aku menyadari satu hal dengan kejernihan yang menyakitkan. Malam ini bukan hanya tentang menyelamatkan nyawa seseorang, melainkan tentang menyelamatkan diriku sendiri dari kehancuran yang pelan. Aku menarik napas, menegakkan bahu, dan membiarkan topeng profesional itu tetap terpasang. Untuk sementara. Karena ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk bekerja. Rahasia telah terbuka. Kini aku harus memilih bagaimana menatap fajar yang akan datang, dengan kebenaran yang tak bisa lagi disembunyikan. Keputusan operasi darurat jatuh tanpa banyak perdebatan. Kata-kata medis meluncur tegas, dingin, dan pasti, seperti palu hakim yang tak memberi ruang banding. Brankar bergerak cepat menuju ruang operasi, roda-rodanya berderit pelan di lorong yang panjang. Aku berjalan di sisi, membantu seperlunya, menjaga jarak yang kupilih dengan sadar, jarak aman dari rasa, jarak yang kupelajari malam ini sebagai satu-satunya cara bertahan. Pintu ruang operasi tertutup dengan bunyi lembut yang ironis. Di baliknya, hidup dan kemungkinan ditimbang dengan tangan-tangan terampil. Di luarnya, waktu mengembang menjadi sesuatu yang tak berbentuk. Lampu indikator menyala, merah lalu kuning,
seolah memberi isyarat yang tak bisa ditafsirkan. Aku melepaskan sarung tangan, mencuci tangan lebih lama dari biasanya, membiarkan air mengalir sebagai pengalih yang rapuh. Wanita itu duduk di kursi tunggu, punggungnya sedikit membungkuk, jemarinya saling mengunci. Bibirnya bergerak tanpa suara, doa yang mungkin hanya ia dan Tuhan yang tahu. Sesekali, bahunya bergetar. Tidak ada keangkuhan di sana, hanya ketakutan yang tulus. Aku berdiri beberapa langkah darinya, tak terlalu dekat, tak terlalu jauh, jarak yang menjaga kami tetap pada peran masing-masing. Aku juga berdoa. Bukan doa yang panjang, melainkan rangkaian kata pendek yang kukumpulkan dari sisa-sisa ketenangan. Aku berdoa untuk nyawa yang sedang dipertaruhkan. Ya, namun lebih dari itu, aku berdoa untuk kekuatanku, agar tidak pecah di tengah penantian, agar mampu menerima apapun yang akan datang tanpa kehilangan diriku sepenuhnya. Doa itu terasa egois dan perlu sekaligus. Malam merambat pelan. Jam dinding berputar dengan ketekunan yang kejam, menandai menit-menit yang tak bisa dipercepat. Sesekali pintu terbuka, petugas keluar masuk, membawa kabar yang selalu setengah. Tidak ada kepastian, hanya sedang diupayakan. Kalimat itu menggantung seperti awan berat di langit batin kami. Aku duduk, lalu berdiri lagi. Berjalan beberapa langkah, lalu kembali. Gerakan kecil untuk menahan gelisah. Dalam kepala, aku mengulang prosedur yang mungkin sedang dilakukan di dalam, bukan untuk mengontrol, melainkan untuk mengalihkan. Jika kupikirkan perasaan, aku akan tenggelam. Maka aku memilih angka, istilah, urutan, hal-hal yang bisa kususun rapi. Di sela penantian, aku menyadari kelelahan yang belum sempat kurasakan. Bukan lelah fisik, melainkan lelah yang berakar di dada, membuat napas terasa berat. Aku memejamkan mata sejenak, membiarkan keheningan menyentuh. Tidak ada jawaban di sana. Hanya ruang kosong yang menunggu diisi oleh apapun yang akan datang. Wanita itu menoleh padaku sekali lagi. Kali ini lebih lama. Tatapannya mencari, mungkin berharap pada wajah berseragam putih ini. Aku membalas dengan anggukan kecil. Bukan janji, bukan penghiburan, hanya pengakuan bahwa kami sama-sama menunggu di malam yang sama. 2 orang, 2 doa, 1 ketidakpastian. Malam terasa panjang tanpa jawaban. Dan aku mengerti kini, penantian adalah bentuk lain dari keberanian. Keberanian untuk tetap tinggal, untuk tidak lari, untuk menerima bahwa ada hal-hal yang tak bisa kita kendalikan meski kita telah melakukan segalanya. Aku menarik napas dalam-dalam, memeluk diamku sendiri, dan menunggu, bersama jam, bersama doa, bersama kemungkinan yang belum memilih wajahnya. Koridor terasa lebih dingin dari sebelumnya. Atau mungkin hanya perasaanku yang kehilangan hangat. Lampu-lampu memanjang di atas kepala seperti garis waktu yang tak kunjung berakhir. Bau kopi basi dari ruang jaga bercampur antiseptik, menandai jam-jam yang telah lewat tanpa kabar. Aku berdiri menyandar pada dinding, menyilangkan tangan, mencoba memberi tubuhku alasan untuk tetap tegak. Langkah ringan terdengar mendekat. Wanita itu menghampiriku dengan ragu, seolah takut mengganggu. Matanya masih merah, namun kini lebih jernih. Ia menarik napas, lalu berbicara dengan suara pelan yang nyaris patah. "Terima kasih, sudah membantu," katanya. "Saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana tadi." Kata-kata itu sederhana, tulus, dan tepat sasaran, menusuk tanpa niat melukai. Ia menatap seragamku dengan rasa hormat yang wajar, menggenggam kedua tangannya di depan dada. Aku mengangguk. Refleks yang sudah kupelajari bertahun-tahun. Senyum kecil kuhadirkan, sekadar cukup untuk sopan santun, tidak cukup untuk membuka apapun. "Sudah kewajiban kami," jawabku singkat. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Ia mengangguk-angguk, menelan ludah, lalu menambahkan, "Dia sering bilang, kalau terjadi apa-apa, percayakan pada tenaga medis. Saya bersyukur sekali kalian sigap." Aku menahan napas sepersekian detik. Kalimat itu seperti cermin yang diputar menghadapku, memantulkan kehidupan yang tak pernah benar-benar kumiliki. Aku mengangguk lagi, menahan getir yang naik pelan ke tenggorokan. Ia tak tahu siapa aku sebenarnya. Dan malam ini,
Ketidaktahuan itu adalah satu-satunya hal yang membuat percakapan ini mungkin. Kami berdiri bersebelahan, dipisahkan jarak satu lengan, jarak aman yang terasa syarat makna. Di dinding seberang, papan pengumuman menempel rapi, memuat jadwal dan peringatan yang tak pernah berubah. Sementara hidup kami berubah di tengah koridor ini, tanpa pengumuman apapun. Aku akan kembali menunggu, katanya setelah jeda singkat. Mohon doanya. Aku mengangguk, kali ini lebih pelan. Iya, kita sama-sama berharap yang terbaik. Kata kita meluncur begitu saja, tanpa aku sempat mencegah. Ia menatapku sekejap, mungkin merasa ada sesuatu yang hangat dalam nada itu, lalu tersenyum tipis sebelum melangkah pergi. Punggungnya menjauh, langkahnya ragu namun tetap, langkah orang yang masih punya sesuatu untuk ditunggu. Aku tertinggal di koridor, merasakan sunyi yang berbeda. Dua istri di satu malam, dipertemukan oleh takdir tanpa saling mengenal. Tidak ada adegan dramatis, tidak ada pengakuan. Hanya dua perempuan yang sama-sama mencintai, atau pernah mencintai, orang yang sama, berdiri di bawah lampu yang sama, menunggu jawaban yang sama. Aku menyadari sesuatu yang pahit namun jujur. Identitas bisa menjadi beban. Menjadi siapa diriku di hadapannya mungkin akan mengubah segalanya. Menjadi konflik, menjadi luka yang berisik. Maka aku memilih diam, membiarkan kebenaran beristirahat sejenak. Tidak semua kebenaran harus diucapkan malam ini. Koridor itu kembali lengang. Aku melangkah perlahan, mendengarkan bunyi sepatuku sendiri. Dalam langkah-langkah kecil itu, aku menata ulang diriku, bukan sebagai istri, bukan sebagai perawat semata, melainkan sebagai seseorang yang sedang belajar menerima bahwa hidup kadang menulis pertemuan paling ganjil dengan tinta yang paling dingin. Dan di antara dingin itu, aku berjanji pada diri sendiri, apapun hasilnya nanti, aku akan tetap berdiri. Karena malam ini telah mengajarkanku satu hal, takdir bisa mempertemukan, tapi hanya kita yang memilih bagaimana menyikapinya. Kabar itu datang tanpa seremoni. Tidak ada musik kemenangan, tidak ada sorak lega, hanya kalimat pendek yang diucapkan dengan nada datar namun penuh makna. Operasi berhasil. Monitor berdetak stabil, garis-garisnya menari dalam irama yang menenangkan. Di ruang pemulihan, udara terasa lebih ringan, seolah ruangan ikut bernapas lega setelah menahan tegang berjam-jam. Aku berdiri agak jauh, memastikan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Angka-angka itu kini bersahabat, tidak lagi bernegosiasi dengan kecemasan. Setiap bip terdengar seperti janji kecil yang ditepati. Ia masih di sini. Hidup memilih bertahan. Kesadaran itu menyelinap perlahan, menenangkan sekaligus menyakitkan. Lega datang lebih dulu. Ringan, singkat, lalu disusul luka yang kini tak bisa lagi bersembunyi di balik tugas. Saat krisis berlalu, pertahanan runtuh. Tubuhku tahu waktunya. Aku meminta izin singkat, melangkah menuju ruang ganti yang sunyi, tempat seragam dan kulit bertemu kelelahan tanpa saksi. Pintu kututup pelan. Cermin menyambutku dengan wajah yang asing. Mata sembab, bahu turun, senyum yang tak lagi bertahan. Aku membuka masker, dan napas terasa lebih berat tanpa penutup. Air keranku buka, membiarkannya mengalir deras. Suara yang cukup untuk menelan isak yang tak ingin ku dengar sendiri. Aku menangis diam-diam. Tangis yang tertahan sejak sirene pertama. Sejak lampu sorot menyingkap wajah. Sejak kata itu melayang di udara dan jatuh tepat di dadaku. Air mata jatuh tanpa suara, membasahi pipi, bercampur dengan air yang mengalir. Di ruang kecil ini, aku memberi diriku izin untuk runtuh, untuk tidak kuat, untuk jujur pada kehilangan yang belum sempat diberi nama. Di sela tangis, aku menyadari paradoks yang kejam. Hidupnya kembali, sementara hidupku berubah selamanya. Ada syukur yang tulus, nyawanya diselamatkan. Ada juga duka yang nyata, kepercayaan yang tak kembali utuh. Keduanya berdampingan, tak saling meniadakan. Aku belajar bahwa hati mampu memuat dua kebenaran sekaligus, meski rasanya sesak. Aku mengusap wajah, menarik napas panjang, menenangkan gemetar di jari. Seragam putih itu kembali kupakai dengan rapi, seperti mengenakan peran yang telah kupilih. Di luar pintu ini, masih ada tanggung jawab yang menunggu.
Di dalam diriku, ada keputusan-keputusan yang belum siap diambil. Ketika aku melangkah keluar, lorong menyambut dengan cahaya yang sama. Tidak ada yang berubah di sana. Namun aku tahu, napas yang kembali bukan hanya miliknya. Ada bagian dariku yang juga harus belajar bernapas ulang, pelan, hati-hati, dengan kesadaran baru. Dan malam, yang semula menetes pelan, kini mulai memberi jalan pada fajar. Tidak semua luka sembuh dengan cepat, tapi setidaknya, aku tahu satu hal, aku masih berdiri. Dan untuk saat ini, itu sudah cukup. Penjelasan dokter disampaikan dengan bahasa yang tenang dan sistematis, seolah ini hanyalah satu dari sekian banyak kasus yang harus dirampungkan sebelum pagi. Prognosis, rencana perawatan lanjutan, kemungkinan komplikasi, semuanya mengalir rapi, terukur, profesional. Aku berdiri di sisi ruangan, mencatat seperlunya, mengangguk pada poin-poin penting, memastikan tidak ada detail yang terlewat. Kepalaku kembali bekerja seperti biasa, menata informasi agar bisa ditindaklanjuti. Lalu map administrasi dibuka. Lembar-lembar kertas tersusun rapi, huruf-huruf tercetak jelas, tanpa emosi. Status pasien, kontak darurat, penanggung jawab. Namanya tertulis di sana. Nama wanita itu, dengan tinta hitam yang tegas. Tidak goyah, tidak ragu. Seolah dunia telah memutuskan peran tanpa bertanya padaku. Tinta hitam itu mengesahkan pengkhianatan. Tidak ada darah, tidak ada teriakan. Hanya sebuah baris teks yang mengunci kebenaran di tempatnya. Aku menatapnya beberapa detik lebih lama dari yang pantas. Merasakan sesuatu menggigit dari dalam, tajam, dingin, tak terelakkan. Ini bukan lagi perasaan atau dugaan. Ini catatan resmi. Di hadapan kertas, kebohongan kehilangan tempat bersembunyi. Aku merapikan map itu, menutupnya perlahan. Seperti menutup peti kecil berisi fakta yang tak bisa dikembalikan. Di seberang meja, wanita itu mendengarkan dengan seksama, sesekali bertanya, mencatat di ponselnya. Gerak-geriknya sigap, penuh kepedulian. Tidak ada peran yang ia mainkan. Ia menjalani perannya sebagaimana mestinya, sebagaimana tercantum di kertas. Aku merasakan panas singkat di dada, lalu reda. Ada fase ketika rasa sakit berubah menjadi kejelasan. Kejelasan itu tidak menenangkan, namun membuat segalanya tak lagi kabur. Aku tidak perlu menebak, tidak perlu menghubungkan tanda-tanda. Semua sudah dituliskan, disahkan, diarsipkan. Dokter menutup penjelasan dengan kalimat standar, mengingatkan jam kunjungan dan prosedur. Aku mengucapkan terima kasih. Suara datar namun tepat. Di lorong, langkah-langkah terdengar biasa. Padahal hidupku sedang memindahkan bebannya ke rak yang baru. Aku menyadari sesuatu yang aneh. Amarahku tidak meledak. Ia menyusut, mengendap, menjadi sesuatu yang lebih berat. Penerimaan yang pahit. Kebenaran yang menggigit memang menyakitkan, tapi ia juga membersihkan. Ia memutus kemungkinan-kemungkinan palsu yang selama ini mungkin masih kusimpan. Aku menatap jendela kecil di ujung lorong. Langit mulai memucat, garis cahaya pertama merayap perlahan. Pagi akan datang dengan daftar tugas yang sama, dengan dunia yang berjalan seperti biasa. Dan aku, dengan kebenaran yang kini lengkap, harus menentukan langkah selanjutnya. Untuk saat ini, aku menyimpan semuanya dengan rapi, seperti map administrasi itu, di tempat yang aman. Ada waktu untuk bicara, ada waktu untuk pergi, ada waktu untuk memilih diri sendiri. Kebenaran telah menggigit, dan bekasnya, meski perih, memberi arah yang tak lagi samar. Fajar menyelinap tanpa suara, seperti tamu yang datang terlalu hati-hati agar tak membangunkan siapapun. Cahaya pucat merayap di sela jendela, memudarkan warna lampu yang semalaman berkuasa. Rumah sakit mulai berganti ritme. Langkah kaki terdengar lebih teratur, suara pagi menggeser keheningan malam. Pergantian shift berlangsung seperti biasa. Serah terima singkat, catatan dibaca, tanda tangan dibubuhkan. Aku duduk di meja kerja, menyelesaikan laporan dengan tangan gemetar. Huruf-huruf tampak sedikit bergetar di hadapanku, namun tetap kubentuk rapi. Jam, dosis, respons, semua harus akurat.
Profesionalisme menuntut ketepatan bahkan ketika hati tertinggal jauh di belakang. Aku membaca ulang setiap baris, memastikan tidak ada yang terlewat, seolah ketelitian bisa menjadi penopang ketika perasaan tak stabil. Sesekali aku berhenti, menarik napas, menenangkan getar di pergelangan. Ada kelelahan yang menumpuk tanpa meminta izin. Malam ini tidak hanya panjang, ia menuntut. Ia mengambil banyak hal sekaligus, tenaga, keyakinan, dan sisa-sisa ketenangan. Ketika laporan terakhir selesai, aku menutup map dengan perlahan. Piket berakhir. Secara resmi, tugasku usai. Namun malam di dadaku belum. Aku berdiri, menggantungkan ID card, merapikan seragam. Gerakan kecil yang menandai peralihan peran. Dari perawat jaga menjadi seseorang yang harus pulang membawa beban yang tak bisa dititipkan. Di lorong, aroma pagi mengalir tipis. Kopi baru diseduh, lantai yang dipel, udara yang bergerak. Dunia melangkah maju, sementara aku masih berada di persimpangan yang sama. Aku melewati ruang pemulihan tanpa berhenti. Tidak karena tak peduli, melainkan karena tahu batas. Ada hal-hal yang harus dibiarkan berjalan tanpa kehadiranku. Aku memilih pintu keluar yang paling sepi, membiarkan sinar pagi menyentuh wajahku untuk pertama kalinya sejak malam bermula. Di luar, langit tampak biasa saja, biru pucat dengan sisa-sisa abu. Kota bangun perlahan, tak menyadari bahwa bagi sebagian orang, pagi datang terlambat. Aku berdiri sejenak, memejamkan mata, merasakan hangat matahari yang tipis. Hangat yang tidak langsung menyembuhkan, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa waktu terus bergerak. Aku melangkah pergi dengan langkah pelan. Ada percakapan yang belum terjadi, keputusan yang menunggu keberanian, dan jarak yang harus ditentukan. Tidak semuanya harus diselesaikan hari ini. Pagi memberi kesempatan, bukan untuk melupakan, melainkan untuk memilih cara melanjutkan. Piket telah berakhir. Namun malam, dengan segala kebenaran dan lukanya, masih tinggal. Dan aku membawanya pulang, bukan sebagai beban semata, melainkan sebagai penanda, bahwa mulai hari ini, hidupku akan kutata ulang dengan kejujuran yang tidak lagi bisa ditawar. Mushola rumah sakit itu kecil, namun pagi membuatnya terasa lapang. Dindingnya sederhana, tanpa hiasan berlebih. Seakan sengaja diciptakan agar manusia yang masuk ke dalamnya tidak sibuk memandang apapun selain dirinya sendiri. Karpet hijau terhampar rapi, dingin saat menyentuh telapak kakiku yang lelah. Aku melangkah pelan, seolah takut mengganggu ketenangan yang akhirnya kutemukan setelah malam yang terasa tak berujung. Aku duduk bersila di sudut, punggung bersandar ringan ke dinding. Untuk pertama kalinya sejak sirene itu meraung, aku benar-benar berhenti. Tidak memikirkan prosedur, tidak menghitung detik, tidak menahan diri agar terlihat kuat. Di sini, aku hanya manusia, perempuan dengan hati yang retak, namun masih berdenyut. Aku mengangkat tangan, dan doa mengalir begitu saja. Tidak teratur, tidak puitis. Kata-katanya patah, kadang berhenti lama, kadang tumpah bersamaan dengan napas yang bergetar. Aku tidak meminta keajaiban, tidak memohon agar takdir diubah. Aku hanya meminta satu hal yang terasa paling langka sejak malam tadi. Ketenangan untuk menerima kebenaran tanpa menghancurkan diriku sendiri. Dalam doa itu, aku berbicara jujur, untuk pertama kalinya tanpa sensor. Tentang lelah yang kupikul bertahun-tahun tanpa sadar. Tentang kesabaran yang sering disalahartikan sebagai kewajiban untuk terus bertahan. Tentang cinta yang perlahan berubah menjadi kebiasaan mengalah. Hingga aku lupa di mana batas antara setia dan kehilangan harga diri. Aku teringat diriku yang dulu, perempuan yang percaya bahwa cinta cukup untuk menutup semua celah. Bahwa pengertian bisa menggantikan kejujuran. Bahwa menunggu adalah bentuk paling suci dari kesetiaan. Kini aku tahu, tidak semua yang kita tunggu layak ditunggu. Tidak semua yang kita maafkan pantas diberi kesempatan kembali. Air mata jatuh perlahan, membasahi punggung tanganku. Tangis kali ini berbeda. Tidak meledak, tidak tergesa. Ia datang seperti hujan setelah kemarau panjang. Tenang, membersihkan, menyisakan tanah yang basah namun siap ditanami ulang. Aku membiarkannya jatuh, tanpa buru-buru menghapus.
Untuk apa menahan sesuatu yang akhirnya harus dilepas? Aku menyadari, keputusan bukanlah peristiwa mendadak. Ia adalah akumulasi dari luka-luka kecil yang terlalu lama diabaikan. Ia adalah keberanian untuk berkata cukup, bukan karena membenci, tetapi karena mencintai diri sendiri akhirnya terasa lebih penting daripada mempertahankan sesuatu yang sudah lama kosong. Aku tidak membenci siapapun. Tidak wanita itu. Tidak dia. Kebencian hanya akan mengikatku pada masa lalu. Yang kupilih adalah melepaskan. Dengan sadar, dengan tenang, meski perihnya masih terasa. Aku memilih untuk tidak lagi tinggal di rumah yang dibangun di atas kebohongan, betapapun indah kenangannya dulu. Cinta tanpa kejujuran bukan rumah. Ia hanyalah tempat singgah yang lama-lama menggerogoti penghuninya. Dan aku terlalu berharga untuk terus tinggal di sana. Aku menundukkan kepala lebih lama, menutup doa dengan keyakinan yang pelan namun mantap. Keputusan ini mungkin akan membawa kesepian. Mungkin akan mengundang pertanyaan. Mungkin akan membuatku terlihat kalah di mata sebagian orang. Namun aku tahu, ini bukan kekalahan. Ini penyelamatan. Ketika aku bangkit dan melangkah keluar dari musola, langkahku masih pelan, tapi tidak lagi ragu. Dunia di luar tetap sama. Lorong rumah sakit, suara roda berangkar, panggilan perawat. Namun sesuatu di dalam diriku telah berubah posisi. Aku tidak lagi berjalan sambil menunduk. Aku berjalan membawa diriku kembali. Keputusan itu tidak perlu diumumkan hari ini. Tidak perlu dijelaskan pada siapapun sekarang. Cukup aku dan Tuhan yang tahu. Karena keputusan paling penting dalam hidup seringkali lahir dalam ruang paling sunyi. Saat kita akhirnya berani memilih diri sendiri, tanpa merasa bersalah. Dan pagi itu, di musola kecil rumah sakit, aku resmi pulang ke diriku sendiri. Kesadaran datang kepadanya perlahan. Seperti orang yang kembali dari dasar laut. Kelopak matanya bergetar, lalu terbuka setengah, menyesuaikan diri dengan cahaya ruang perawatan. Napasnya terdengar berat namun teratur. Ketika pandangannya akhirnya fokus, matanya terbelalak menatapku, terkejut, tak percaya. Seolah sedang melihat bayangan yang seharusnya tak mungkin ada di sana. Aku berdiri tegak di sisi ranjang. Tidak ada air mata yang menggenang, tidak ada amarah yang mendidih di dada. Semua itu telah selesai tugasku semalam. Yang tersisa hanyalah kebenaran, dingin namun jujur, berdiri di antara kami seperti jarak yang tak bisa lagi dijembatani. Ia mencoba menggerakkan tangannya, jari-jarinya gemetar, seakan ingin meraih atau memastikan. Suaranya tertahan di tenggorokan, berubah menjadi hembusan napas yang kacau. Aku menunggunya tenang, memberi waktu bagi tubuh dan pikirannya untuk menyatu kembali. Ada momen hening yang panjang, hening yang memuat seluruh masa lalu kami. Selama ini aku istrimu yang sah, kataku pelan, suaraku stabil, tidak naik, tidak jatuh. Dan malam ini aku juga perawat yang menyelamatkan nyawamu. Kalimat itu tidak kubentuk untuk melukai. Ia lahir sebagai penutup, seperti titik di akhir paragraf yang terlalu lama dibiarkan terbuka. Aku melihat wajahnya memucat lebih jauh, warna seolah ditarik dari kulitnya. Bibirnya gemetar, matanya berkaca-kaca oleh ketakutan yang terlambat. Ia ingin berkata sesuatu, aku tahu itu. Namun kata-kata sering kehilangan keberanian ketika kebohongan akhirnya bertemu terang. Ia menoleh ke arah pintu. Di sana, wanita muda itu berdiri terpaku. Tangannya mencengkeram gagang pintu, dadanya naik turun, matanya melebar oleh pemahaman yang datang sekaligus. Ia telah mendengar semuanya. Tidak ada lagi potongan cerita yang terpisah. Semua menyatu dengan cara yang paling telanjang. Ruangan itu mendadak terasa sempit. 3 orang, 3 kenyataan, 1 kebohongan yang runtuh seketika. Dunia kecil yang ia bangun dengan rapi. 2 kehidupan, 2 peran, 2 janji, ambruk tanpa suara. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama. Hanya keheningan yang berat. Keheningan yang memaksa setiap orang berhadapan dengan dirinya sendiri. Aku memandang wanita itu sekilas. Tidak ada kemenangan di mataku, tidak pula kebencian. Yang ada hanyalah empati yang pahit. Empati dari seseorang yang tahu rasanya dicabut dari ilusi tanpa peringatan. Ia menunduk, rahangnya mengeras,
Air mata jatuh tanpa suara. Aku tahu, di saat itu, kami sama-sama kehilangan sesuatu, meski bentuknya berbeda. Aku kembali menatapnya. Aku tidak datang untuk menuntut apapun. Lanjutku, tetap pelan. Aku datang untuk menutup apa yang harus ditutup. Selebihnya, biarkan kalian menyelesaikannya dengan kebenaran. Ia menggeleng lemah, napasnya memburu, dada naik turun mencari udara yang terasa semakin sempit. Aku bisa jelaskan, katanya parau, terlambat. Aku menggeleng perlahan. Penjelasan hanya perlu ketika kejujuran belum sempat ada. Sekarang sudah. Aku melangkah mundur satu langkah, jarak simbolis yang mengakhiri segalanya. Tidak ada janji, tidak ada ancaman. Hanya batas yang akhirnya ditegakkan. Aku merapikan selimutnya dengan gerakan profesional terakhir, memastikan ia aman secara medis, meski tidak lagi aman secara emosional. Sebelum berbalik pergi, aku berkata satu kalimat lagi, tanpa menoleh. Hidupmu diselamatkan oleh tanganku sebagai perawat. Hatiku tidak lagi menjadi tempat pulangmu. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah mantap. Di belakangku, dunia yang dibangun dari kebohongan sedang runtuh. Di depanku, ada jalan sunyi yang harus kutempuh sendiri, tanpa kepastian, namun dengan kejujuran yang utuh. Dan untuk pertama kalinya, keheningan yang menyertaiku bukan lagi luka. Ia adalah kebebasan. Kenyataan tidak berhenti di ruang perawatan, tidak pula selesai saat percakapan itu berakhir. Ia berjalan terus, pelan namun pasti, menagih satu persatu harga dari pilihan yang pernah diambil. Seperti air yang merembes dari celah kecil, kebenaran menemukan jalannya sendiri. Cedera itu meninggalkan jejak yang tak bisa disangkal. Saraf di kaki kirinya rusak permanen. Fungsi yang dulu ia andalkan untuk melangkah, berlari, mengejar ambisi, tak pernah kembali sepenuhnya. Tongkat menjadi penyangga baru, kursi roda sesekali menggantikan. Tubuhnya bertahan, tetapi hidupnya berubah arah tanpa meminta persetujuan. Karirnya terhenti bersamaan dengan langkahnya. Perusahaan tempatnya bekerja memutus kontrak secara resmi. Bukan semata karena ketidakhadiran Panjang, melainkan karena kasus bigami yang mencuat ke ranah hukum. Data rumah sakit yang seharusnya terlindungi menjadi bagian dari berkas perkara. Nama yang dulu dibanggakan kini tercantum sebagai pelanggaran. Dunia profesional yang ia bangun runtuh tanpa tepuk tangan perpisahan. Wanita muda itu pergi. Kepergiannya tidak diiringi drama. Hanya koper yang ditarik pelan dan pintu yang tertutup rapat. Cintanya tak sekuat janji yang dulu diucapkan dengan mata berbinar. Ia tak sanggup hidup dengan pria yang lumpuh dan penuh masalah, dengan bayang-bayang hukum dan masa depan yang mengerut. Ia memilih dirinya sendiri, sebuah pilihan yang, ironisnya, dulu tidak pernah ia hormati pada orang lain. Satu persatu, mereka yang pernah memujanya menghilang. Pesan yang tak lagi dibalas, undangan yang berhenti datang, lingkaran pergaulan yang menyusut. Dunia memiliki cara sunyi untuk menunjukkan siapa yang tinggal karena ketulusan dan siapa yang hadir hanya saat kemilau masih menyala. Aku menyaksikan semuanya dari jarak yang aman, bukan dengan kepuasan, melainkan dengan ketenangan yang baru kupelajari. Hidup tidak memintaku menjadi algojo. Ia mengurus urusannya sendiri. Tugasku hanyalah menjaga batas. Suatu sore, ketika cahaya matahari menyelinap lembut ke balik tirai putih ruang rawat, ia menatapku. Wajahnya lebih tirus, mata yang dulu penuh percaya diri kini menyimpan ketakutan yang jujur. Ia memohon kesempatan dengan suara rendah, hampir seperti anak kecil yang kehilangan rumah. Kata-katanya pendek, permohonannya panjang. Ada penyesalan di sana, atau mungkin kesepian yang akhirnya menemukan bentuk. Aku mendengarkan tanpa menyela. Tidak ada lagi luka yang teriris. Hatiku sudah sembuh. Bukan karena waktu semata, melainkan karena pilihan. Aku menolak dengan tenang, menatapnya dengan jarak yang tak lagi menyakitkan. Ini bukan dendam, kataku, suaraku stabil. Ini akibat. Ia terdiam. Dan dalam diam itu, aku tahu, ada pelajaran yang akhirnya tiba, meski terlambat. Aku berdiri, merapikan tirai putih yang bergerak pelan oleh angin pendingin ruangan. Tirai yang pernah menjadi saksi rahasia,
kini menjadi batas yang kupilih. Aku melangkah pergi dengan langkah yang utuh. Tidak menoleh. Tidak membawa apapun selain diriku sendiri yang telah kembali. Karma tidak selalu datang sebagai hukuman yang keras. Kadang ia hadir sebagai kejujuran yang telanjang, membiarkan seseorang hidup bersama pilihan-pilihannya sendiri. Dan aku, di balik tirai putih itu, akhirnya bebas. Beberapa bulan berlalu dengan ritme yang berbeda. Hari-hari tidak lagi terasa seperti medan perang batin, melainkan seperti jalan panjang yang akhirnya punya arah. Proses hukum berjalan dengan tenang, tanpa keributan, tanpa upaya menunda. Gugatan cerai itu kuajukan bukan dengan amarah, melainkan dengan keyakinan yang matang. Putusan datang seperti yang seharusnya. Aku menang. Bukan karena siapapun kalah, melainkan karena kebenaran akhirnya berdiri di tempatnya. Kemenangan itu tidak datang sebagai sorak, tidak pula sebagai pesta. Ia hadir sebagai kelegaan sederhana, tidur yang kembali nyenyak, napas yang tak lagi tersangkut, pagi yang tak diawali dengan beban. Hidupku kembali utuh, bukan karena ia jatuh, bukan karena karma bekerja cepat, melainkan karena aku bangkit dan menata ulang diriku dari dasar yang jujur. Aku belajar hidup sendirian dengan cara yang baru. Sunyi tak lagi menakutkan, ia menjadi ruang untuk mendengar diri sendiri. Aku mengisi hari dengan hal-hal kecil yang dulu terlewat, membaca tanpa tergesa, menulis catatan pendek setelah shift, menyeduh teh hangat sambil memandang senja. Di antara rutinitas itu, ada kepercayaan yang tumbuh pelan, bahwa aku cukup, bahkan tanpa siapapun. Malam itu, aku kembali piket. Seragam putih terasa pas di tubuh yang lebih ringan. Rambutku sanggul rapi, bukan untuk menahan air mata, melainkan untuk kesiapan. Ketika langkahku memasuki IGD, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan ketegangan, melainkan ketenangan yang siap. Aku kembali ke tempat ini bukan sebagai orang yang terluka, melainkan sebagai seseorang yang telah berdamai. Sirene kembali meraung. Pintu terbuka. Pasien kembali berdatangan dengan kisahnya masing-masing. Tak pernah habis, tak pernah sama. Tangan-tangan bergerak, perintah terucap, monitor berdetak setia. Dunia IGD tetaplah dunia yang keras, cepat, dan menuntut. Namun kali ini, ada senyum kecil yang terselip di wajahku. Bukan senyum yang menutupi luka, melainkan senyum orang yang tahu mengapa ia berdiri di sini. Aku bekerja dengan hati yang utuh, tanpa bayangan masa lalu yang menarik lengan, tanpa rahasia yang bersembunyi di balik lampu sorot. Aku hadir sepenuhnya, untuk pasien, untuk tim, untuk diriku sendiri. Di sela kesibukan, aku menyadari, luka yang disembuhkan dengan kejujuran tidak meninggalkan racun. Ia justru menumbuhkan empati yang lebih dalam. Karma telah bekerja tanpa tanganku. Aku tidak perlu menuntut, tidak perlu menunggu balasan. Hidup mengurus dirinya sendiri dengan caranya yang sunyi namun adil. Tugasku hanyalah melangkah ke depan, menjaga apa yang kini kumiliki, harga diri, ketenangan, dan arah. Ketika jam menunjukkan pergantian menit dan malam benar-benar jatuh, aku berdiri sejenak, menghirup udara IGD yang khas, dingin, bersih, penuh kemungkinan. Di tempat yang sama, aku memulai ulang dengan versi diriku yang baru. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu persis kemana aku pulang. Bukan ke alamat, bukan ke pelukan siapapun, melainkan pada diriku sendiri.